Mm. Kenapa sih kebiasaan kalau habis nyalain kamera gitu mesti menaki kudung ya kan? Ya biar kelihatan. Lintang gonta-ganti background biasanya. Oh, ora diganti ya. Enggak, Bu. Enggak. Oke, dinyalakan semua. Iya. Kemarin terakhir kelas 23 sampai apa, Dek? Lama dirawat sudah. Setelah lama dirawat. Setelah lama dirawat. Oke. Lama dirawatnya ini sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah berarti ini ya total lama dirawat ya, belum ya? Oke, oke. Jadi saya mulai dari sini ya. Kalau total lama dirawat, itu kemarin kalau sudah belajar menghitung lama dirawat baik yang masuk dan keluar di bulan yang sama atau bulan yang berbeda. Kalau sudah bisa ngitung, berarti nanti kita ngitungnya di jumlah lama dirawat. Jumlah lama dirawat itu ketika pasiennya misalkan keluar satu hari 100 gitu ya, 100 pasien ya, berarti kalian akan menghitung lama dirawat sejumlah 100 pasien tersebut, nanti di total jadi satu, jadilah jumlah atau total lama dirawat pasien yang keluar di tanggal hari ini gitu. Atau mungkin dikelompokkannya berdasarkan bangsal. Jadi misalkan bangsa melati yang keluar adalah 20, berarti kita ngitung LD dari 20 pasien tersebut, nanti dijumlahkan jadi satu. Bangsal mawar yang keluar adalah 30 pasien, nanti dijumlahkan jadi satu. Itu kalau perhitungan per bangsal. Tapi kalau ngitungnya dijadikan satu, itu berarti semua bangsal ditotal jadi satu. Seperti itu. Itu ya, itu cara perhitungan untuk lama dirawat. Kemarin lama dirawat saya sudah sampaikan satuannya apa, Dek? Hari. Okay. Ya, berarti masih ingat nih satuannya hari. Oke, lanjut ke hari perawatan. Nah, kalau hari perawatan itu menunjukkan jumlah pasiennya. Berarti jumlahnya pasien itu berapa gitu ya, yang masih di bangsal tersebut berapa, yang masih di bangsal jumlahnya berapa gitu. Jadi hari perawatan itu menunjukkan jumlah pasiennya, makanya satuannya adalah pasien. Diingat-ingat ya. Jadi jangan terbalik dengan LD gitu ya. Kalau HP itu menunjukkan jumlah pasiennya, satuannya adalah pasien. Gitu. Nah, rumusnya apa, Bu? Rumusnya hampir sama, tapi dia bukan tanggal. Kalau HP itu jumlahnya. Karena satuannya pasien, maka jumlah pasien masuk dikurangi dengan jumlah pasien keluar. Gitu. Rumusnya itu. Seperti itu. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah ngitung HP per bangsal, per periode, nanti akan dijumlahkan total. Jadi jumlah hari perawatan gitu. Oke, seperti tadi ngitung LD, setelah itu kita hitung jumlah LD total. HP juga seperti itu, hitung HP per bangsal, setelah itu hitung HP secara total kayak gitu di rumah sakit. Tuh ya. Terus ini nggak usah transfer. Nah,
Jadi yang ditransfer nggak hanya uang gitu ya, tapi ternyata pasien itu ada yang dikategorikan sebagai pasien transfer. Nah, kategorinya apa Bu? Pasien transfer. Pasien transfer itu kategorinya di sini berarti dia itu pindah perawatan atau pindah bangsal, tapi masih di rumah sakit yang sama. Nah, itu disebut transfer. Kalau dia pindah ke rumah sakit yang lain, itu namanya dirujuk. Beda ya. Jadi kalau dia hanya pindah dari bangsal A ke bangsal B, tapi masih di rumah sakit yang sama, itu namanya pasiennya hanya pasien transfer saja. Nah, pasien transfer itu dibagi menjadi dua, pasien pindahan dan pasien dipindahkan. Gitu. Jadi pasien transfer itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasien pindahan dan dipindahkan. Kalau pasien pindahan itu berarti bangsalnya itu yang menerima pasien. Jadi yang menerima pasien itu dari bangsal yang lain. Tapi kalau dipindahkan itu berarti bangsalnya yang mengeluarkan. Gitu. Jadi yang mengeluarkan. Contoh, dengarkan baik-baik ya. Saya punya pasien atas nama Lintang misalkan. Di sini rawat inap di rumah sakit Duta Bangsa. Dia awalnya di Bangsal Melati. Nah, setelah itu di hari yang sama di jam 4 sore dia pindah ke Bangsal Mawar. Nah, pertanyaannya, pasien Lintang ini ketika statusnya di Bangsal Melati, dia pasien apa? Dipindahkan. 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 Ya, Pindah. ya pasien dipindahkan ya. Karena Bangsal Melati yang mengeluarkan pasien Lintang. Tapi kalau pertanyaannya saya ganti, pasien apakah pasien Lintang di Bangsal Mawar? Toh, jawabannya apa? Pindahan. Iya, pasien pindahan. Kalau mau dilengkapi, pasien pindahan dari Bangsal Melati. Kalau mau dilengkapi seperti itu. Dipindahkan tadi bisa dilengkapi juga, bisa. Pasien Lintang dipindahkan ke Bangsal Mawar. Gitu. Paham ya? Jadi kalimat pindahan dan dipindahan ini itu berbeda gitu ya. Ada pertanyaan sampai ini pasien transfer? Ada pertanyaan deh? Nggak ada nggih? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggih, saya lanjutkan ke tahun kabisat. Nah, apa tuh tahun kabisat gitu nggih? Tahun kabisat itu tahun yang habis dibagi 4 atau tahun yang munculnya tahun sekali. Nah, caranya mengetahui kapan tahun kabisat itu kalian lihat kalau ada tahun yang habis dibagi nilai 4, maka itu adalah tahun kabisat. Yang dimana nanti saat tahun kabisat itu ada penambahan 1 hari, Dik. Ada penambahan 1 hari di bulan Februari yang biasanya 28 hari jadi 29 hari. Nah, yang biasanya 1 tahun 365 hari, karena tahun kabisat ketambahan 1 hari di bulan Februari, maka pas tahun kabisat itu jumlahnya 366 hari. Kenapa harus belajar tahun kabisat? Karena ini berdasarkan perhitungan statistik. Nanti ketika kalian ngitung statistik tahun 2020 misalkan. Nah, kalau tahun 2020 jumlah harinya berapa? Halo, Dek. Halo, suara saya terdengar?
Terdengar Bu. Nggih. Kalau tahun 2020 jumlah harinya berapa? 366 hari, Bu. Ya, kenapa 366 hari, Dek? Karena Februarinya 29 hari. Iya, karena Februarinya 29 hari. Lah, kalian lihat tahun 2020 itu loh. 2020 itu habis dibagi 4 kan? Nah, berarti tahun 2020 itu tahun kabisat. Jadi jumlah harinya 366. Kalau tahun ini 2021 jumlah harinya berapa? 365. 365. Oke. Karena apa? Karena Februarinya jumlahnya 28. Sampai nanti 28 ini sampai tahun 2021, 22, 23. 2024 itu kan habis dibagi 4. Nanti akan ketemu tanggal 29 Februari. Nah, seperti itu terus. Itu cara menghafalkan. Jadi nanti kalau ada soal, perhatikan tahunnya. Apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat atau bukan. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Saya lanjutkan. Nah, ini slide terakhir di statistik dasar. Periode waktu atau disimbolkan dengan T. Jadi simbolnya T, periode waktu. Jadi ketika kita ngitung statistik itu akan berdasarkan perhitungannya masing-masing. Diketahuinya apa? Nah, ada beberapa contoh deh. Misalkan ngitungnya pada bulan Januari, pelaporannya bulan Januari tahun 2020. Maka kalian harus hafal jumlah hari di bulan Januari. Karena berarti T-nya adalah jumlah hari pada bulan Februari tahun 2020. Tuh. Nah, makanya kemarin sudah sampaikan, lihat tanggalan gitu ya, atau siapkan tanggalan 31 hari bulan Januari. Nah, kalau hitungannya per triwulan, Bu. Nah, kalau triwulan, nah di sini disebutkan triwulan 1. Triwulan 1 itu berarti Januari, Februari, Maret. Nah, tahunnya 2020, berarti ini ada tahun kabisatnya. Nah, berarti dihitung. T bulan Januari 31, Februari 29, Maret 31, maka di total 91 hari. Berarti triwulan 1, T1-nya T-nya adalah 91 hari. Tuh. Nanti ada juga perhitungan per semester. Kalau per semester berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kayak gitu. Semester pertama, nanti semester berikutnya Juli, Agustus dan seterusnya sampai Desember. Kalau triwulan berarti ada triwulan 1, triwulan 2-nya apa? April, Mei, Juni. Triwulan 2. Triwulan 3 Juli, Agustus, September. Nah, triwulan 4-nya Oktober, November, Desember. Atau hitungannya 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti hafalkan jumlah hari dalam 1 tahun saja 365. Kalau kalian mau kurang kerjaan ya hitung aja sesuai dengan tanggalan kalian. Mau dicoba hitung aja nggak apa-apa. Kalau mau kurang kerjaan sih nggak apa-apa gitu ya. 300 bener 365 apa enggak Bu? Ya monggo dihitung. Gitu ya. Saat ini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke. Sampai sini belum ada pertanyaan. Berarti saya lanjutkan ke sensus. Rekapitulasinya sudah dipegang? Sudah, Bu. Oke. Yeah. Sudah, Bu. Yeah. Nanti ngisinya boleh pakai pensil dulu, daripada pakai pulpen kalian coret-coret. Jadi pakai pensil dulu saja. Nanti agar bisa dihapus ketika kalian sudah nulis.
Nggih, sudah muncul? Ampun, Bu. Sudah, Bu. Nggih. Saya lanjutkan di sensus harian rawat inap ya. Berarti digunakan untuk menjumlahkan pasien rawat inap gitu ya, yang dilakukan setiap hari. Nah, untuk pengertiannya seperti ini nanti bisa langsung dibaca sendiri. Oke. Nah, langsung ke sensus. Nanti sensus tuh bentuknya seperti ini, Dek. Misalkan. Jadi nanti di sini ada keterangan rumah sakit mana gitu ya, misalkan gitu. Terus hari apa yang kita rekap, tanggal berapa, nanti pangsal apa, terus tempat tidurnya, jumlah tempat tidurnya berapa, nanti harus dituliskan gitu ya. Terus nanti ada 4 kolom, Dik. Ada pasien masuk, ada pasien keluar, ada pasien pindahan, ada pasien dipindahkan. Nah, nih. Nanti kalau pasien masuk jumlahnya berapa gitu ya, pasien keluar yang keluar berapa jumlahnya, pindahan berapa, dipindahkan berapa, seperti itu. Nah, nanti diisi. Di sini nanti lama dirawat. Loh, lama dirawatnya itu di sini nanti ada ini ya nggih, ada tulisannya lama dirawatnya berapa, 2 atau 3 hari. Kalau tidak ada berarti kita hitung sendiri nanti. Kita telusuri pasiennya masuk tanggal berapa keluar tanggal berapa. Nanti kita hitung sendiri gitu. Oke, nanti saya ajarkan cara menghitung seperti menghitung lama dirawat yang kemarin kita pelajari. Itu. Mungkin untuk sensus ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya jelaskan. Perhatikan rekapitulasi kalian. Di rekapitulasi kalian di situ, itu kan yang pertama di kolom 2, 3, 4 itu kan ada jenis pasien masuk ya. Nah, pasien masuk itu terdiri dari pasien awal, pasien masuk di hari tersebut, atau pasien pindahan. Kalau pasien awal, nah di sini ada tulisannya sisa pasien di tanggal sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerekap hari ini tanggal 23 gitu ya September, berarti pasien awalnya adalah sisa pasien yang masih dirawat pada tanggal 22 September kemarin. Seperti itu. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi sisa tanggal sebelumnya itu akan jadi pasien awal di tanggal berikutnya. Sistemnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau ngekap pelan-pelan enggak apa-apa. Itu pasien awal. Nah, kalau pasien masuk, Bu, kalau pasien masuk itu kategorinya pasien yang masuk di hari ini. Kalau kita hari ini tanggal 23, berarti nanti direkap hari ini 23 September berapa yang masuk, 5, 6 atau 7, berarti kita tulis pasien masuknya 7 misalkan gitu. Jadi masuk yang di hari ini. Sampai kapan Bu nanti kita jumlahkannya? Kalau hari ini ya sampai nanti tengah malam, sampai jam 23.59 atau di teori sering mengatakan 24.00 gitu ya. Nanti baru kita tutup buku. Seperti itu. Jadi kalau ini jam 4 kita langsung mau ngisi sensus bisa gitu ya. Ya perawat bangsalnya ngisi sensus bisa, tapi validnya tidak bisa dijamin. Karena jam ini kan bisa jadi nanti ada pasien masuk lagi. Seperti itu. Tuh ya. Terus itu kalau pasien masuk. Sini pasien pindahan. Nah, yang tadi saya sampaikan. Jadi pasien pindahan itu termasuk pasien masuk karena dia itu pindah ke bangsal yang lain gitu ya. Maka di bangsal tersebut itu nanti harus dihitung.
Hitung ya. Jadi terdiri dari 3 itu pasien masuk. Mohon maaf. Oke. Nah, kalau pasien keluar, Bu. Nah, lihat di rekapitulasi kalian. Pasien keluar itu terdiri dari beberapa macam. Kemarin juga sudah sempat saya jelaskan tuh di discharge atau simpulkan dengan D. Pasien dipindahkan termasuk pasien keluar gitu ya. Terus pasien keluar hidup berarti dengan beberapa cara. Sembuh atau boleh pulang, BP itu boleh pulang. Atau dia dirujuk ke rumah sakit yang lain atau pulang atas permintaan sendiri APS gitu ya. Atau lari, dia melarikan diri gitu maksudnya ya. Seperti itu ciri-ciri pasien keluar hidup kemarin sudah saya sampaikan. Kalau keluar meninggal juga sudah saya sampaikan ya, ada 2 kategori di rekapitulasi kalian juga sudah ada. Kurang dari 48 jam itu berarti sebelum 2 hari perawatan dia sudah meninggal di bangsal. Kalau yang meninggal lebih dari 48 jam itu berarti sudah dirawat 2 hari, setelah itu baru meninggal. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk pasien keluar, jenis pasien keluarnya juga ada 3 itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum. Saya lanjutkan. Nah, tugas kalian adalah merekap. Tugasnya rekam medis di bagian analyzing reporting. Tugasnya merekap. Nanti setelah direkap, dan hanya cuma menyatukan dan menjumlahkan. Tetapi pokok utamanya adalah mencocokkan dan memverifikasi. Jadi nanti ketika kita menjumlahkan, mencocokkan, memverifikasi, kok jadinya minus, berarti kita harus konfirmasi ke bangsalnya atau ke koordinator bangsal. Bisa telepon, Bu, bisa. Cuma terkadang kalau perawatnya baru sibuk, itu tidak angkat telepon, berarti nanti kita harus ke bangsalnya secara langsung. Konfirmasi, Mbak, ini tanggal 22 September kemarin benar pasiennya yang masuk 5. Kok ini kalau saya jumlahkan kok minus 1 gitu misalnya. Nah, nanti biar di cross check kan dari buku register bangsal gitu. Nanti kalau sudah dicocokkan, oh enggak Mbak, ternyata yang masuk bukan 5, yang masuk 6. Oh berarti benar, enggak minus 1, tapi berarti hasilnya 0, berarti enggak ada pasien yang di bangsal. Berarti di bangsal sudah enggak ada pasien Mbak, di bangsal jenengan enggak ada. Kosong sekarang bangsalnya, oh berarti benar. Bangsalnya tidak ada pasien sama sekali. Kalau minus 1, minus 2, lah ini yang perlu di cross check. Kesalahannya ada di mana? Itu tugas kita, Bu. Iya, karena yang rekap kita, yang rekap bagian analyzing reporting di bagian rekam medis. Gitu. Itu ya. Nah, rekapan yang kalian pegang. Nih. Tadi kan sudah saya sebutkan, pasien awal berarti pasien sisa di tanggal sebelumnya. Nah, ini menunjukkan tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31. Rata-rata rekapitulasi 31. Nanti disesuaikan. Kalau ternyata cuma 30 ya diisi 30 saja gitu. Pasien awalnya berapa? Pasien masuknya berapa? Pasien pindahan terus nanti dijumlahkan. Nah, kalau pasien keluarnya, nah ada banyak di sini. Pasien dipindahkan dan sebagainya, gitu. Tunggu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak langsung kita praktekkan saja. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Langsung silakan. Untuk pasien awal itu berarti
Hitungnya bulan itu ya, Bu. Gimana dia? Mohon maaf, putus-putus suaranya. Yang untuk pasien awal, hitungnya bulan, Bu. Yang pasien awal Hitungnya per bulan. menghitungnya apa? Per bulan. Per bulan. Iya. Ngitung per hari juga bisa, Dek. Jadi ngitung sensus, rekap sensus itu per hari. Jadi kalau ngerekap sensus itu per hari. Kalau ditunggu 1 bulan nanti kamu kewalahan. Karena kan dalam 1 hari, misalkan ada 20 bangsal, maka kalian ngerekap 20 rekapan. Kalau nggak kalian cicil setiap hari, nanti di akhir bulan numpuk, kalian tidak bisa membuat laporan. Karena data sensus ini nanti akan jadi data untuk menghitung indikator rawat inap, gitu. Seperti itu, Dek. Oke, kita praktekkan. Silakan disiapkan rekapitulasinya dan ballpoint atau pensilnya. Nah, mindset kalian jangan hanya untuk dapat nilai di mata kuliah ini saja, tapi materi ini bisa kalian gunakan untuk kerja. Nanti kalau kalian kerja ditanya, Dek tolong rekapin sensus gitu ya. Bingung. Oh alah dulu diajari nggak tak dengerin gitu kan. Jangan pernah menyesal di akhir. Gitu ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, ini kayak gini bentuk sensus ya. Perhatikan, saya ajarkan. Nah, di rekapitulasi sensus kamu ditulisi paling atas. Di situ. Di bawahnya nama rumah sakit ada apa di situ, Dek? Ada bulan. Bulan. Nah, dilihat ini bulan apa, tahun apa? Januari 2020, Bu. Ditulis di situ. Tanggalnya nggak usah. Kan yang ditanyakan di situ bulannya. Ditulis. Berarti itu rekapan bulan Januari 2020. Kalau tanggalnya nggak usah, karena kan di situ sudah ada tanggalnya 1 sampai 31 di isian kalian. Oke. Terus bangsal, ditulis di situ bangsalnya lain ini. Bangsalnya bangsal mawar. Ditulis di rekapan bangsal mawar. Oh, berarti hari ini kita ngerekap bangsal mawar. Iya. 1 bangsal saja dulu. Nanti kalau banyak bangsal nanti kalian pusing ya. Bangsal mawar. Jumlah tempat tidurnya di bangsal mawar berapa? Jumlahnya 10. Ditulis di situ. TT atau tempat tidurnya jumlahnya 10. Sudah? Sudah, Bu. Nah, oke. Kita mulai ngisi. Berarti mulai dari tanggal 1. Ini kita ngerekap sensus tanggal 1. Nah, dari pasien awal. Berarti kalau kita ngerekap sensus tanggal 1 Januari 2020, berarti pasien awalnya kita dapatkan dari tanggal berapa, Dek? 31 Desember 2019. 19. Oh, tahun 2020 tadi ada jawaban 2020. Oh, enggak fokus berarti. Ya, kalau kita ngerekap 1 Januari 2020, maka pasien awalnya kita dapatkan dari sensus yang sebelumnya tanggal 31 Desember 2019 gitu. Tunggu. Nah, di sini sudah diketahui tanggal 31 Desember 2019 pasien awalnya atau sisa pasiennya ada 2. Berarti ditulis di situ pasien awalnya 2. Sudah?
Sudah, Bu. Sudah. Terus kalian perhatikan kolom pasien masuk. Ada berapa pasien yang masuk di tanggal 1, Dik? 1. 1. Ditulis. Ditulis 1. Nah, setelah itu pasien pindahan. Pasien pindahannya ada berapa? Tidak ada, Bu. Nggak ada, nggih. Nggak ada strip. Nah, kalau sudah dijumlahkan pasien awal tambah pasien masuk tambah pasien pindahan dijumlahkan tuh di bagian jumlah. Jadinya berapa? 3. Nggih. Ditulis di kolom itu 3. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pasien keluar deh. Pasien keluar ada beberapa macam itu. Nah, kalian perhatikan di situ pasien keluar pertama adalah pasien dipindahkan. Coba dilihat di kolom dipindahkan, ada nggak pasien yang keluar tanggal 1? Ada, Bu. Nggak ada, berarti di strip. Oke, sampai situ dulu. Terus perhatikan pasien yang keluar. Nah, ada nggak di kolom situ pasien yang keluar? Ada, Bu. Ya, ya, tapi diperhatikan dulu, jangan sampai langsung ditulis. Kita lihat keluarnya dengan cara apa di sini, ada keterangannya. Nah, oh, kah dia keluar mati? Enggak. Oh, ternyata dia keluarnya dengan cara hidup, BP, boleh pulang, 1 pasien. Berarti kalian isi di cara keluar BP itu berarti ada 1 pasien. Sudah? Sudah. Oke, yang lain di strip. Yang lain di strip. Terus jumlahnya, berarti jumlah pasien keluar hidupnya berapa? 1. Nah, ye. Oke. Terus di belakangnya kan ada pasien keluar mati atau meninggal. Ada berapa yang keluar meninggal? Tidak ada, Bu. Nggak ada, berarti di strip jumlahnya 0. Nah, kalau di bagian jumlah jangan di strip ya, tapi 0. Tuh. Jadi kalau kalian ngeprint yang warna abu-abu itu, ketika ada jumlah-jumlah gitu, jangan ditulis strip tapi 0. 0 sudah. Setelah itu di kolom 15, kalian jumlahkan. H plus M, kemarin sudah saya jelaskan. Hidup plus matinya dijumlahkan. Jadinya berapa? 1. 1. Oke, berarti 1. Di kolom 15 ditulis angka 1. Sudah? Ada yang ketinggalan nggak nih? Sudah, Bu. Sudah, oke. Soalnya kalau ketinggalan nanti ini angka tanggal 1 itu akan berhubungan ke tanggal 2. Jadi kalau tanggal 1 ngisinya salah, nanti ke bawah salah semua. Gitu. Oke, terus lanjut. Di situ di belakangnya ada cara bayar ya, Dik ya. Oke. Nah, di situ tadi pasien keluarnya ada 1 orang. Cara bayarnya apa? Nah, nggak ada centangnya ya ini ya. Nggak diketahui. Nah, kita tulis umum. Nah, pasien atas nama Nisa ini kita tulis umum saja. Jadi ditulis itu di cara bayar pasien keluar umum itu di kolom 16 ditulis 1. Sudah? Kenapa 1 tuh? Nah, ini yang keluar 1 di umum. Oke. Kalau sudah, terus di kolom 17 itu kita ngitung lama dirawat. Nah, ayo kita hitung lama dirawat. Kalau pasien Nisa keluar tanggal 1 Januari 2020,
Kalian lihat catatan bawah kiri warna merah. Dia masuk tanggal berapa catatannya? 28 Desember. 28 Desember 2019. Berarti kita ngitung LD dengan beda bulan. Coba diingat rumusnya kemarin apa? Kalau pasien masuk tanggal 28 Desember 2019 dan keluar tanggal 1 Januari 2020, berarti lama dirawatnya pasien Nisa berapa? 4 hari. 4 hari. Dapat dari mana? Biar teman-temannya yang belum ngitung biar paham. 4 hari dapat dari mana, Dek? 31 jumlah hari bulan dikurangi 31 dikurangi 28. G, 31 dikurangi 28. Kan 3. Terus ditambah Ditambah 1. G, ditambah 1. Jadi 4 hari. Berarti ditulis tuh di kolom 17. Jadi cara bayarnya umum, pasien yang keluar tadi 1 orang, lama dirawatnya adalah 4 hari. Sudah? Sudah. Ye, terus yang keluar BPJS ada nggak, Dek? tidak, Bu. Nggak ada. Berarti di strip kolom 18 dan kolom 19 di strip. Setelah itu kolom 20 jumlah lama dirawat. Nah, berarti berapa jumlah lama dirawatnya? 4. 4. Oke. Di kolom 20 ditulis 4. Oke. Kalau sudah, berarti kita hitung sisa pasiennya. Nah, ini kita hitung. Oke. Kita hitung. Jumlah pasien masuk di kolom nomor 5 tadi berapa? 3. 3. Yang jumlah pasien keluar di kolom 15 berapa orang? 1. 1. Berarti 3 dikurangi 1 berapa, Dek? 2. Berarti sisa pasiennya di kolom 21 ada berapa orang? 2 pasien. 2 pasien. Ye, ditulis 2 pasien. 2. Gak usah bingung, dapat dari mana, Bu? Jumlah pasien masuk dikurangi jumlah pasien keluar. Jumlah pasien masuknya tadi 3, yang keluar 1. Ya sudah, 3 dikurangi 1, berarti 2. Sudah sampai di kolom 21? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum. Mau bertanya, Ye, silakan. seumpamanya pasien keluarnya lebih dari 1 itu berarti lama perawatannya diakumulasi atau gimana, Bu? Iya, kan dijumlah. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau LD itu carinya per pasien. Kalau jumlah LD berarti sudah dijumlahkan antara pasien satu dan pasien yang lain di periode yang sama. Ya. Jadi kalau kita ngitung ternyata tanggal 1 ada yang keluar 2 ya, berarti lama dirawat pasien 1 dan lama dirawat pasien 2 kita jumlahkan. Gitu, Dek. Baik, Bu. Oke, ya. Oke. Kita lanjutkan. Rincian jumlah pasien ya, sekarang ke belakang. Sekarang yang kelas. Perhatikan di sensus harian rawat inap ini. Tadi pasien yang masih dirawat berapa orang, Dek? 2. Pasien yang masih dirawat itu sama dengan sisa pasien ya. Maksudnya pasiennya masih di bangsal. 2 orang. Nah, diperhatikan. Kelasnya apa?
Kelas apa di Kelas situ? 1. Kelas Kelas 1. 1. Oke. Berarti di kolom nomor 23 ditulis ada 2 pasien di kelas 1. Yang lain di strip kelasnya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Umurnya nggak usah karena di sensus tidak diketahui umurnya. Bu, boleh ulangi tadi terputus, Bu. Oke, gimana? Boleh diulangi yang mana, Dek? Yang kelas. Nggih, tadi terputus, Bu. Ya. Yang kelas itu berarti ini lihat di pasien masuk. Oh, sisa pasiennya tadi kan 2. Kita mau mengkategorikan kelas. Oh, Septian Monica ini masih dirawat. Dia kelas 1. Nah, berarti yang 1 pasien itu kan sisa dari tanggal sebelumnya. Berarti kita samakan aja sama-sama kelas 1. Berarti sisa pasiennya yang ada di kelas 1 itu 2 orang. Kelas yang lain berarti di strip. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, kita lanjutkan ke tanggal 2. Kita lanjutkan ke tanggal 2 nggih. Oke, tanggal 2. Perhatikan di situ. Pasien awalnya berarti dapat dari mana? Dari tanggal Sisa 1. pasien tanggal 1. Sisanya berapa tadi, Dek? 2. 2. Berarti ditulis pada tanggal 2 pasien awalnya itu 2. Sudah. Pasien masuknya berapa? Nah, ini dilihat di tabel pasien masuk. Pasien masuknya berapa? 3. 3. Nah, ditambahkan di situ 3. Terus pasien pindahannya berapa, Dek? Tidak ada. Tidak ada. Berarti di strip. Berarti jumlah pasien masuknya totalnya berapa? 5. 5. Hmm? 4 5. 2 ditambah 3. 5 ya. Halo? Ya, Iya, Bu. Lanjut. Kolom 6. Pasien dipindahkannya berapa? 1. 1. Ditulis di situ. Pasien dipindahkannya 1. Pasien keluarnya berapa? Dilihat dulu keluarnya dengan cara apa. Nanti daripada menghapus ulang gitu. 1, Bu. 1. Keluarnya hidup atau mati? Boleh pulang. Boleh pulang. Hidup boleh pulang. Berarti diisi hidup boleh pulang 1. Yang APS dirujuk lari itu berarti di strip. Setelah itu dijumlahkan. Jadi pasien yang keluar hidup berapa totalnya? 2. Ditulis 2. Terus yang meninggal berarti di strip jumlahnya 0. Sekarang dijumlahkan yang di kolom 15. Berarti berapa jumlah pasien yang keluar hidup dan mati? 2, Bu. 2. Berarti di kolom 15 ditulis 2. Sekarang kita nulis cara bayarnya. Lihat di pasien keluar dan pasien dipindahkan. Pasien keluar. Di situ lama dirawatnya.
pasien Vega keluar tanggal 2 Januari. Catatan di bawah dilihat masuknya dia tanggal 30 Desember. Berarti lama dirawatnya berapa? 3 hari. 3 hari. Ya, ditulis 3 hari. Tapi hati-hati lo ya. Ini Vega itu sistem asuransinya BPJS. Berarti nulis 3-nya itu ada di kolom 18. 18 dan 19 ya. Jadi kan itu cara bayarnya ada 2, bayar umum dan BPJS. Kalau yang kolom 16 17 itu umum. 18 19 BPJS. Nah, dihitung dulu di sini. Yang nomor 18 berarti ditulis 1. Lama dirawatnya 3. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita pindah ke yang di pasien Septian Monica. Dia pasien dipindahkan. Jenisnya dia adalah pasien umum. Nah, berarti umum ditulis. Pasien umumnya yang keluar 1. Sudah? Berarti di kolom 16. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita hitung lama dirawat. Pasien Septian Monica ini masuk tanggal berapa? Berarti kita harus cek sensus sebelumnya. Diingat namanya, Septian Monica Sarah. Nah, kita cek dulu tanggal sebelumnya. Apakah ada pasien masuk namanya, oh ini Septian Monica Sarah itu masuk tanggal 1 Januari. Keluarnya tanggal 2 Januari. Dipindahkan. Berarti berapa lama dirawatnya Septian Monica? 1. 1. Oke, berarti di kolom 17 ditulis 1. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, berarti dijumlah lama dirawatnya. Kolom 17 ditambah kolom 19. Berarti lama dirawatnya Vega tadi kan 2 hari. 2 apa 3? 3, Bu. Oh, 3. Lah iya kok diem aja. 3 hari ditambah lama dirawatnya Septian Monica 1 hari. Berarti kolom 20 jumlahnya berapa? 4. Berarti lama dirawatnya 4 hari. Oke. Sekarang kita ngitung sisa pasiennya yang di kolom 21. Nah, tadi yang masuk berapa totalnya? Yang keluar berapa? Halo? Berarti sisa pasiennya berapa, Dek? 3. 3. 3 dapat dari mana? 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Oke. Yang masuk 5, yang keluar 2. Berarti 3. Oke, kalau berarti sisa pasiennya 3, berarti ditulis di situ kelasnya apa saja. Jumlahnya harus sama dengan sisa pasiennya. Dilihat di tanggal 2, di kelas apa saja situ? VIP. VIP 1, terus Kelas 1. kelas 1, kelas 2. Berarti sudah penuh ya, jumlahnya 3. Berarti
Kok bisa 3 Bu? Iya, karena disesuaikan dengan sisa pasiennya. Oh, yang sisa pasiennya yang masih dirawat 3. 3 ini ada di kelas apa aja gitu kan? Kelas VIP 1, kelas 1 ada 1. Itu, kelas 2-nya ada 1 gitu. Berarti kelas 3-nya disetrep. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah berarti kita lanjut ke tanggal 3. Tuh. Oke, kita lanjut ke tanggal 3. Berarti pasien awalnya berapa, Dek? 3 ditulis. Terus pasien masuknya berapa? 2. Pasien pindahannya 2. Totalnya jadinya berapa jumlah pasien masuk? 7. Ye. Terus ada pasien yang keluar atau dipindahkan enggak? Enggak ada. Berarti disetrip semua, jumlahnya 0. Jadi kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9 distrip, kolom 10 distrip. Kolom 11 berarti jumlahnya 0. Kolom 12, 13 juga distrip. Di kolom 14 jumlahnya juga 0. Nah, di kolom 15 itu berarti kan 0 juga karena tidak ada yang keluar. Nah, terus cara bayarnya umum BPJS juga tidak ada. Lama dirawatnya juga tidak ada, Bu, tidak ada. Karena lama dirawat bisa dihitung kalau ada pasien yang keluar. Ketika pasiennya belum keluar, maka lama dirawat tidak bisa dihitung. Diingat-ingat ya. Kan rumusnya lama dirawat itu kan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Nah, kalau keluarnya aja nggak tahu, berarti kan tidak bisa dihitung lama dirawatnya. Berarti di kolom 16, 17, 18, 19 disetrip. Kolom 20-nya 0. Gitu ya. Terus kolom 21, berarti sisa pasiennya berapa? 7 dikurangi 0 ya. Oke. 7 dikurangi 0, 7 ya. Oke. Tinggal bagi kelasnya. Nah, jumlahnya harus 7 nih. Perhatikan di situ. Berarti di VIP ada berapa? 1. 1 ya, sisa pasien yang di tanggal sebelumnya. Terus kelas 1-nya ada berapa? 3. 3. Di tanggal ini 2, di tanggal kemarin 1, berarti 3. Di kelas 2-nya ada berapa? 1. 1. Oke. Terus di kelas 3-nya ada berapa, Dek? 2. 2. Oke. Berarti total jumlah semuanya harus jumlahnya 7 ya. 7. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kalau belum berarti di tanggal 4 silahkan yang menjelaskan mahasiswa. Saya nggak perlu tunjuk nih. Nanti biar ditulis sama PC ya. 20A3 PC-nya siapa? Adik Lintang ya? Iya, Bu. Oke, silakan yang mau mencoba tanggal 4 dijelaskan kayak saya. Seperti saya tadi menjelaskan gitu. Ya. Ayo dicoba. Silakan. Ayo. Pasien awalnya sebenarnya Gimana, Dek? Halo? pasien awalnya jumlahnya 7. Oke, pasien awalnya 7. Karena dapat dari tanggal 3 kemarin. Terus?
Terus pasien masuknya tidak ada. Mm-mm. Pasien pindahnya ada 1. Mm-mm. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya 8. Ya. Ya jelasin ke temenmu. Kamu kan ngajar nih. Saya tak dengerin loh sekali-kali ya. Oke, lanjut deh. Di cara keluar hidup ini tidak ada di strip. Oke, di strip dari mana sampai mana? Dari pasien pindah sampai pasien lari. Terus? Jumlah pasiennya 0. Ya. Pasien matinya ada di strip, jumlah pasiennya 0. Oke, terus? Terus cara bayarnya ini tidak ada karena tidak ada pasien yang keluar. Oke. Lanjut. Jadi sisa pasiennya ada 8. Ada 8. Oh, enak sekali ya. Kalau selama tidak ada pasien keluar, nggak ada lama dirawatnya ya, Dek ya. Ya, 8. Terus per kelasnya. Gimana, Dek? Per kelas yang VVIP 1. VIP-nya 1. Kelas 1-nya 3. Kelas 1-nya 3. Kelas 2-nya 2. Kelas 2-nya 2. Kelas 3-nya 2. Oke. Berarti jumlahnya 8 ya. Ya, Bu. Oke, ya. Dek siapa? Saya tidak bisa lihat namanya nih karena saya lihat layar ini, layar sensus. Elisa, Bu. Felicia. Oke, lanjut. Ada yang mau nyoba tanggal 5? Saya tawarkan dulu tapi tidak saya keluarkan nih. Saya, Bu. Ya, siapa nih? Alfiana. Alfiana mau nyoba tanggal 5. Oke. Wah, becolnya Alfiana ini. Ya, cepat. Untuk pasien awalnya itu 8. 8, gitu. Terus? Kemudian pasien masuknya tidak ada. Pasien pindahan juga tidak ada. Jadi jumlahnya ada 8. Jumlahnya 8. Terus? Kemudian cara keluar pasiennya juga di hidupnya nggak ada semua, di strip. Jumlahnya 0. Strip. Di strip. Terus? Jumlahnya 0 semua kan, Bu. Kemudian Iya. Kenapa 0 semua, Dek? karena nggak ada pasien yang keluar. Oh, karena nggak ada pasien yang keluar ya. Terus? Kemudian cara bayarnya juga di strip karena nggak ada pasien yang keluar. Jumlah lama dirawat juga 0. Pasiennya 8. Kelasnya? Ya, VIP-nya 1. Kelas Iya. 3, kelas 2-nya 2, kelas 3-nya 2. Oke. Sama-sama jawabannya tadi. Siapa ya? Siapa tadi? Gak apa-apa ya. Ada yang mau nyoba tanggal 6? Saya ya, Bu. Ya, siapa tuh? Saya. Ana. Oh, Ana. Di Ana nggih, ya. Tanggal 6. Oke. Ya. Pasien awalnya 8. 8. Terus pasien masuknya nggak ada, jadi di strip. Pasien pindahnya nggak ada di strip. Jumlahnya 8. Ya. Pasien keluarnya
umum ada 2. Belum ya pasien. Diurutkan sesuai dengan rekapitulasinya biar temannya nggak bingung. Oke, dari pasien dipindahkan ada dulu nggak? Dipindahkan tidak ada. Oke. Terus nggak ada suaranya. Bu, berarti kalau pasien keluar ini, oh ya ding, ada ding. Ya, diselesaikan dulu. PS-nya, pasien boleh pulangnya tidak ada di strip. Terus pasien atas permintaan sendirinya 1. Pasien dirujuknya ada 1. Pasien Iya. larinya di strip. Jumlahnya ada 2. Ya betul. Terus? Pasien matinya tidak ada di strip. Terus jumlahnya berarti ada 2. Terus pasien keluarnya di pasien umum semua. Berarti ada 2. Umum semua. G ada 2. Lama dirawatnya? G, kita cek ya. Diingat itu Diana, namanya Cynthia Agustina sama Yuliati. Saya cekkan di sensus tanggal sebelumnya ya. Cynthia sama Yuliati. Tanggal 2. Cynthia nih. Dia masuk tanggal berapa? Cynthia masuk tanggal 2 berarti lama dirawatnya 4 Bu. Karena tadi keluarnya tanggal 6. Oke. Terus ditambah yang Dijelaskan ke temanmu bukan ke saya. Oh ya teman-teman gitu. ya, terus pasien Juliantinya kok nggak ada. Pasien Juliati ini. Pasien Juliantinya masuk tanggal 3, keluar tanggal 6 berarti lama dirawatnya 3 hari. Ini dia masuk pindahan nih, coba dicek dulu ya, sebentar. Oh, enggak ada. Ya sudah dianggap tanggal 3 aja, enggak apa-apa. Berarti lama perawatannya 4 ditambah 3 berarti 7. Yuliatinya berapa? Juliantinya ada 3 hari. 3 hari. Terus yang Cynthia tadi berapa? 4 hari Bu, karena keluar tanggal 6, masuknya tanggal 2. Oke, berarti total lama dirawatnya berapa, Dek? Ada 7 Ada hari. 7. Terus yang BPJS itu gimana? Dijelasin dulu temennya. Di strip semua karena ini pasiennya umum semua. Terus? Terus jumlah lama dirawatnya berarti 7. Sisa pasiennya berarti 8 dikurangi 2 berarti 6. 6. Oke. Nah, saya cekkan dulu. Tadi nggak lihat kelasnya sekalian. Ya, Oh, geser lagi sih. Yuliati kelas 3. Julianti kelas 3. Cynthia-nya kelas 1. Oke. Berarti tadi sisanya berapa, Dek? Sisanya kan 6 kan? Ya Bu. Berarti VIP-nya berapa? VIP-nya 1, kelas 1-nya 2, kelas 2-nya 2, kelas 3-nya 1. Oke. Ye, temennya. Benar apa enggak nih jawabannya Diana nih? Benar, Bu. Benar. Bolone mesti bener. Oke, ada yang mau nyoba tanggal 7? Dek. Oh, diem semua. Ada yang mau nyoba tanggal 7?
Halo, suara saya terdengar enggak? Terdengar. Terdengar, Bu. Baru kira ditanya kok diem wae. Ada yang mau nyoba tanggal 7? Dibahas bareng aja, Bu. Lah kok diem semua? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada berarti dilanjutkan sendiri. Ya. Kalau enggak ada nanti udah kebanyakan nanti sampai selesai sampai 31 ya kan. Kalian enggak belajar sendiri nanti. Oke. Ini tadi kan sudah sampai tanggal 6. Nah, nanti setelah pembelajaran sensusnya akan saya masukkan ke e-learning ya. Nanti dipanggil di e-learning, nanti silahkan download di e-learning. Nanti silahkan dilanjutkan sampai 31. Dikumpulkan Bu? Enggak. Cuma di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas gitu. Itu ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas sudah benar atau belum. Kalau kalian merasa ragu-ragu, pakai pensil. Karena saya nggak mau nih nemuin ketika di akhir dikumpulkan bentuknya coretan semua. Oh salah dicoret gitu ya, salah dicoret, nah gitu. Nah pakai pensil aja, jadi kalau salah biar dihapus gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Yang tadi ketinggalan siapa? Yang keluar masuk, yang putus nyambung. Bu, mau tanya. Oke, silakan Dek Husnul. Untuk yang umur tadi tidak ada yang diisi ya, Bu? Soalnya tadi terputus, Bu. Iya, umurnya tidak diisi. Karena apa? Karena di pasien masuk, di sensusnya tadi tidak ada umur. Berarti kan kita tidak bisa merinci pasiennya berdasarkan umur. Paham ya? Coba saya lihatkan lagi. Nah, di bagian pasien masuk ini nggak ada umurnya. Kalau kelasnya ada, jadi kita bisa ngerinci pasiennya yang masih tersisa itu kelas apa. Tapi ketika kita mau ngerinci umur, dia ndak ada umurnya, makanya kita nggak bisa ngerinci dia umur berapa saja. Lah yang ada umurnya itu pasien keluar, tapi juga terkadang banyak yang tidak diisi. Itu. Jadi kalau kita mau ngerekap, kita tidak bisa. Kalau mau melengkapi rekapan, itu biasanya kita lihatnya dari sistem. Jadi nanti kita buka daftarannya pasien gitu ya, atau datanya pasien. Kan kita punya nomor RM-nya pasien nih. Nah nanti kita panggil pasiennya ini, pasien dengan nomor RM 017241 misalkan. Nanti keluar, nanti kan kelihatan umurnya, nanti baru kita isikan. Begitu caranya? Gitu Dek Husnul? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ampun, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Oke, saran saya, jadi nanti silakan dikerjakan sendiri. Besok ketika kalian memang praktek lapangan langsung 2 bulan, gitu nggih. Nanti sangat kelihatan sekali mana mahasiswa yang memahami, bisa nyensus, mana yang tidak. Nah itu nanti imbasnya ada di mana? Di nilai kalian sendiri-sendiri. Nilai kelompok itu ya rata-rata sama, tapi ketika nilai individu, maka yang membuat adalah diri kalian sendiri. Jadi nanti kalau ada laporan, Bu mahasiswa ini bisa kok, yang ini nggak bisa. Nah itu kan berarti kalian perlu introspeksi diri kalian masing-masing. Kok saya nggak bisa, teman saya bisa, berarti salahnya ada di mana gitu. Ketika disuruh tanya nggak mau nanya. Gitu. Itu nggih. Jadi nanti kalau malu bertanya ke saya, tanya ke temennya. Tapi tanyanya suruh ngajari, jangan tanya jawabannya loh ya. Oh lah, kuarta kok jawabanmu piron lah. Itu namanya nggak tanya, nggak mau berusaha, tapi mau cara kreatifnya gitu ya.
Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di sini. Jangan lupa presensi di e-learning, ya. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya live dulu, ya. Iya, Bu.